untuk kegiatan maintenance yang ketiga, yaitu adalah predictive maintenance. Silakan Pak Karolus dibaca, Pak. Predictive maintenance. Ya, silakan Pak Karolus. Proses pemeliharaan dengan melakukan pengecekan kondisi peralatan pada saat beroperasi dan memprediksi umurnya. Predictive maintenance membutuhkan alat teknologi tinggi dan SDM dengan skill tinggi untuk menganalisis kinerja, sejarah kerusakan, data operasi, dan data desain. Data maintenance untuk membuat keputusan pemeliharaan peralatan kritikal. Predictive maintenance mengacu pada konsep kurva BAT tube, di mana sebuah peralatan akan memiliki resiko kegagalan yang tinggi pada masa awal dan akhir operasi. Oke, ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama terkait dengan predictive maintenance. Predictive maintenance yaitu apa? Melakukan pengecekan kondisi peralatan. Nah, ini dilakukan pada saat dia beroperasi. Nah, dengan adanya pengecekan, ini bisa dilakukan secara periodik maupun real time. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi. Dan juga dibutuhkan skill yang tinggi untuk melakukan analisis. Apa yang dianalisis terkait dengan kinerjanya, sejarah kerusakan, data operasi, data desain, data maintenance untuk membuat ya keputusan. PDM biasanya diterapkan pada peralatan-peralatan yang sifatnya apa? Kritikal. Kalau peralatannya nggak kritikal, nggak usah pakai PDM, ya. Mahal ya. Kalau di pembangkit yang kritikal apa kira-kira? Yang perlu dimonitor setiap saat, ya, Pak Teguh. Apa Ya, Pak, kira-kira? itu yang di Peralatan gimana, apa Pak? yang kritikal, ya, Kita yang apa perlu itu? dimonitor secara Itu GC Power terus-menerus. kita. GC Power. Untuk peralatan yang dimonitor terus-menerus itu seperti turbin, generator, Pak. Ya. Yang pertama turbin, ya. Yang kedua apa? Generator. Apalagi Pak? Atau ada untuk apa namanya? BOP-nya ada nggak itu? Feed water ininya perlu diamatkan nggak? Feed water perlu, Pak, terkait pressure sama flow air, Pak, ya, Nah, untuk steamnya. feed waternya ya. Dan lain-lain ya. Ini contoh kalau di pembangkit ya. Jadi turbin ini penting karena kalau turbin itu bermasalah, pembangkitnya shutdown atau enggak, Pak? Tergantung masalahnya sih, Pak. Kalau misalkan kita ada di kayak steam seperti itu, nanti dia RPM-nya pasti frekuensi dan menyebabkan shutdown juga, Pak. Ya. Kalau turbin kalau bermasalah, frekuensi naik atau frekuensi turun ya, ya nanti berpengaruh terhadap sistem ya. Kalau frekuensinya turun, ya paling rating ya. Minta rating supaya nanti frekuensi bisa dipertahankan. Kalau nggak bisa rating, ya terpaksa UFR-nya kerja under frekuensi relay ya. Maka itu masuk kritikal. Maka di sini harus dimonitor secara terus-menerus. Kalau di turbin biasanya monitoringnya pakai PSI, Pak ya. Turbin Supervisory Instrumen. Maka harus dimonitor ya, temperaturnya, vibrasinya, eksentrisitasnya, expansionnya, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di akhir contohnya ya. Kalau yang kedua generator, generator juga ini kritikal. Kalau generatornya bermasalah ya nggak bisa menghasilkan listrik. Kalau nggak bisa menghasilkan listrik ya maka shutdown.
Karena generator sama turbin tidak ada backup-nya, Pak ya. Generatornya mau ada backup gimana? Ngopelnya aja susah, Pak ya. Kalau kita mau ada backup ya, oh generatornya trouble, kita ganti aja generatornya satu ya. Konstruksinya nanti susah, nggak gampang, butuh waktu yang lama ini ya untuk bisa melakukan pekerjaan. Maka di sini penting ya. Berikutnya feed water pump ya, feed water system ya untuk apa namanya air yang nanti akan kita gunakan untuk boiler ya. Nah ini juga harus kita monitoring ya, pressure-nya, levelnya, temperaturnya supaya nanti ya yang bagian-bagian yang kritikal ini tidak menimbulkan gangguan. Maka setiap ada gejala-gejala ya harus dianalisis. Oleh karena itu di sini butuh teknologi yang tinggi, butuh skill yang tinggi dari SDM. Ini terkait dengan masalah Nah, filosofinya apa prediktif itu? Filosofinya adalah if it ain't broken, don't fix it. Kalau tidak ada masalah, jangan perbaiki. Justru kita memperbaiki yang tidak bermasalah jadi masalah, Pak ya. Bisa difahami, Pak? Manusia kalau nggak ada masalah nggak usah minum-minum yang nggak jelas, Pak ya. Justru nanti malah muncul apa? Masalah. Wong tidak sakit kepala kok minum obat sakit kepala, Pak ya. Paham nih maksud saya? Justru karena kita minum obat sakit kepala, jadi penyakit yang lain muncul. Sama dengan peralatan yang ada di listrik. Maka di sini peralatan yang sifatnya kritikal, kalau tidak ada masalah, ya jangan melakukan perbaikan. Itu prinsip dari predictive maintenance. Bagaimana dengan preventif? Kalau preventif kan harus dicegah. Maka di sini bedanya ya, kalau prediktif yang pada waktu PM itu kadang bisa salah. Tapi dengan nanti dikembangkan pakai predictive maintenance, gejala ini nanti bisa diprediksi dengan tepat. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti manusia kan, Bapak kalau mau sakit itu kan kerasa ya. Wah ini saya mau sakit demam ini ya. Maka ya saya harus minum vitamin, harus istirahat. Harus banyak minum susu dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini PDM disebut sebagai apa? Condition based monitoring. Jadi monitoring kondisi dari sistem. Jadi pemeliharaan dilakukan dengan apa? Memprediksi kondisi peralatan, kapan kemungkinan peralatan tersebut menuju kegagalan. Jadi nanti di sini ya, memprediksi gejala kerusakan secara dini dengan memonitor kondisi secara real time, secara online, atau secara periodik pada saat peralatan itu beroperasi. Bisa difahami ini Bapak-Bapak sekalian? Paham ya yang saya maksud? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang belum jelas langsung saja ditanyakan. Ya. Nah sekarang kita lihat bedanya apa predictive maintenance dengan preventif. Ini yang atas itu prediktif atau PDM, yang bawah itu PM. Kalau yang namanya predictive maintenance tadi deteksinya pakai teknologi, pakai analisis data sehingga lebih akurat. Sebelum sistem itu akan terjadi kerusakan, sudah dideteksi gejala awalnya, Pak. Sehingga kalau ada bencana di Eropa, di Amerika, di Jepang, korbannya sedikit, Pak. Dibanding kalau di Indonesia, Pak. Tsunami Jepang itu, Bapak lihat videonya kan begitu mengerikan, Pak ya. Korbannya jauh lebih sedikit dibanding dengan tsunami di Indonesia. Kenapa? Ya karena di Jepang itu prediksinya tepat.
Walaupun tsunami itu nggak bisa diprediksi, Pak ya. Gempa itu sampai sekarang belum bisa diprediksi. Tetapi mereka sudah mengantisipasinya jauh-jauh. Sehingga masyarakatnya pun siap, ya kan? Masyarakat Jepang pada waktu dievakuasi pada saat terjadi tsunami, mereka itu masih antri, Pak. Kalau orang kita gimana, Pak? Pengalaman dulu saya ya, pas dulu di gempa Jogja, ya kan? Kadang-kadang bantuan itu rebutan, ya kan? Padahal kalau nggak rebutan semua dapat. Karena rebutan, ya kan? Banyak yang akhirnya mubazir. Nah, ini contoh sederhana. Nah, dengan melakukan predictive maintenance, kita bisa memprediksi kapan di sini mau akan rusak. Sehingga begitu mau rusak, kita lakukan maintenance. Di titik ini terdeteksi. Tapi kalau di preventif, ya, yang bawah, kadang-kadang itu tepat, kadang-kadang telat. Kalau telat gimana, Pak? Ya rusak duluan. Kenapa? Terlambat diperbaiki. Kenapa? Karena salah prediksi. Karena prediksinya kan hanya pakai tadi ya Pak, pakai manual book, ya kan? Pakai apa lagi Pak ini Pak tadi? Pakai standar, pakai pengalaman. Kalau ini pakai monitoring kondisinya. Ibaratnya manusia itu setiap saat dimonitor. Maka bapak-bapak sekalian kan sekarang ada yang pakai jam tangan yang ada apanya Pak? Tekanan darahnya atau Pak? Ada yang apa ngukur oksigennya, ada yang bisa untuk ngukur apa lagi? Denyut nadi. Nah, itu sudah dipasangi sensor. Begitu denyut nadi Bapak tidak normal, maka di situ akan notifikasi. Paham ya ini Pak ya? Motor atau mesin nanti dipasang itu. Begitu nanti mau ada gejala akan rusak, nanti dia akan tahu dulu. Sehingga ya sebelum rusak ya diservis. Paham maksud saya ini ya? Nah, ini beberapa cara untuk melakukan predictive maintenance. Maka di sini dibutuhkan tadi ya, analisis kinerja, analisis data riwayat, analisis kerusakan, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan di sini, untuk rotating machine, contoh equipment-nya misalkan ini, ya, apa failure mode-nya? Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi itu apa? Oh, yang sering terjadi misalkan premature bearing loss. Yang sering terjadi misalkan lubrication failure. Nah, di sini kita analisis. Apa penyebabnya? Nah, setelah diketahui penyebabnya, cara deteksinya gimana? Nah, ini muncul di sini. Bisa dipahami semuanya ini. Ya. Ini yang maintenance menggunakan pendekatan PDM. Contoh yang kedua ya, electrical equipment. Apa sih electrical equipment itu? Ya, electrical equipment itu motor listrik, kabel, generator, starter, trafo, panel listrik, dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan apa yang sering terjadi? Oh, yang sering terjadi kalau terkait dengan motor itu adalah kegagalan isolasi. Penyebabnya apa kegagalan isolasi itu? Oh, terjadi panas, over temperatur, hot spot, oh lembab, moisture, oh bebannya overload, macam-macam dianalisis itu penyebabnya apa. Nah, kalau terkait dengan panas, nanti deteksinya pakai alat apa? Oh, pakai infrared termografi. Oh, pakai resistant test, isolasi. Cek pakai makernya. Makernya masih sesuai dengan standar atau belum? Oh, dicek polaritas indeksnya. Oh, dicek pakai motor current signature analysis. Dari arusnya nanti seperti apa, tegangannya seperti apa. Nanti dianalisis di situ. Ini contoh untuk ya predictive maintenance.
Yang kedua, penyebabnya apa? Oh, corona discharge. Ini disebabkan karena apa? Cara ngeceknya nanti pakai apa? Oh, pakai ultrasonik dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak sekalian? Ini terkait dengan ya predictive maintenance. Jadi setiap kerusakan ya Tuhan itu memberikan gejala. Jadi sebenarnya gempa bumi, tsunami, ya kan? Itu sebenarnya kalau kita pelajari ada tanda-tandanya. Cuma belum diketahui oleh manusia aja kan Pak ya. Nanti kalau udah diketahui kan semua enak Pak. Nah kalau alat-alat rusak itu juga nanti akan memberikan signal. Ada yang namanya ya begitu akan terjadi kerusakan, ya kan? Akan muncul apa? Early signal. Kalau sudah di sini ya telat ya kan, sudah dekat lagi langsung breakdown. Maka di sini sudah terdeteksi. Kira-kira kalau turbin begini ini kalau untuk operasi ini overhaulnya misalkan bulan Desember. Ini masih tahan nggak sih sampai Desember? Ini kita prediksi Pak ya. Oh aman sampai Desember. Oke lah running. Tapi nanti harus dimonitor terus. Oh ini nggak aman ini sampai Desember. Ini paling lama ya kan. November pertengahan harus sudah dilakukan apa? Overhaul. Karena kondisinya udah di level ini. Misalkan seperti itu. Bisa difahami Bapak sekalian? Contoh Bapak misalkan ya, tubuh Bapak dicek ya, kolesterolnya. Begitu Bapak dicek kolesterolnya kok tinggi, ya kan? Maka dokter akan apa? Ya makannya goreng-gorengan dikurangi Pak ya. Makan daging-dagingnya dikurangi. Karena kalau tidak Bapak bablas ya kan? Kalau tinggi kolesterolnya bahaya. Nah, itu sama dengan kalau kita melakukan predictive maintenance untuk apa? Peralatan listrik. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Silakan. Ini terkait dengan predictive maintenance. Nah, kelebihannya apa? Ini kelebihannya apa? Karena tadi pakai alat yang canggih ya, bisa mendeteksi kondisi peralatan ini dengan baik, gejala-gejalanya, maka di sini mampu meningkatkan umur. Yang kedua, memungkinkan menghilangkan tindakan korektif. Jadi si M-nya itu bisa kita turunkan. Kenapa? Karena kita udah prediktif. Dibanding kita hanya mengandalkan preventif saja. Sehingga di sini bisa melakukan tindakan pencegahan. Jadi tidak sekedar hanya prediktif, tetapi bisa preventif juga. Nah, dengan maintenance yang baik, maka downtime untuk maintenance-nya dapat kita kurangi. Termasuk nanti biaya. Baik itu manpower maupun untuk biaya-biaya yang lain. Ya. Sehingga nanti kualitas produk semakin berkualitas, ya, pekerjanya semakin baik, safety-nya juga semakin baik, ya, termasuk nanti bisa meningkatkan apa? Moral. Orang maintenance kalau nggak pernah trouble kan senang Pak ya. Tapi kalau trouble terus kira-kira gimana Pak? Pusing Pak ya. Walaupun lemburnya tinggi. Orang maintenance kalau mesin masalah kan kadang-kadang senang-senang tidak Pak ya. Ya kerjaannya terus lembur Pak. Tapi kadang-kadang Bapak ya nggak enak juga ini. Ini mesin udah di maintain kok ya rusak, rusak itu kan. Dari sisi penggunaan energi lebih efisien. Dan secara umum ini dapat menghemat 8 sampai 12% dibanding hanya mengandalkan PM dan CM. Sampai di sini bisa dipahami ya semuanya?
Nah, kelemahan dari PDM. Setiap kelebihan mesti ada kelemahannya, Pak. Tidak ada hanya kelebihan saja. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya yaitu butuh biaya investasi yang tinggi. Untuk apa? Untuk beli peralatan tadi. Nah, contoh peralatannya nanti kita bahas ya. Contohnya misalkan infrared thermograph. Apalagi, Pak? Partial discharge ya. Apalagi, Pak? Vibration analyzer. Yang berikutnya sistem ya tadi TSI, turbin supervisor dan alat-alat yang lain. Itu tidak murah, mahal. Yang kedua ya, perlu staf yang kompeten. Untuk bisa kompeten bahkan dibutuhkan sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi, biaya sertifikasinya dan biaya trainingnya tidak murah. Supaya nanti Bapak bisa menggunakan alat dengan baik dan benar ya. Alatnya canggih, kalau nggak bisa menggunakan ya bahaya. Seperti perang Ukraina-Rusia, Pak. Ukraina dipasok sama Amerika alat-alat yang canggih. Ya karena mereka belum pengalaman gunakan gimana, Pak? Sama alat-alat perangnya Rusia ya kalah. Padahal alat Rusia juga ada ya, apa namanya, tidak semuanya di atas peralatan yang dimiliki oleh NATO, Pak ya. Nah, ini contoh. Nah, yang namanya predictive maintenance hasilnya tidak bisa dinikmati dalam waktu yang singkat. Jangka panjang, Pak. Nah, kita berpikirnya jangka panjang. Saya kira itu ya, Bapak-Bapak sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Belum, nanti kita masuk ke pemeliharaan generator, trafo, motor, instalasi listrik, dan lain. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ini sudah jam 11.08, Mbak Nada. Iya, Pak. Istilahnya sudah ada yang duluan karena Nah, yang di wilayah. ada yang di timur, Pak ya. Timur mungkin udah mulai nih azannya kan. Yang Iya. tengah mungkin udah siap-siap. Yang barat masih santai-santai ini. Iya, Ya gitu. Pak Oke. Saiful santai nih kan, karena paling ujung sana kan. Mungkin yang nanti lainnya udah selesai, Pak Saiful baru, ya kan. Nunggu Pak Saifulnya nanti lama lagi nih. Ini karena Bhinneka Tunggal Ika nih, ada timur, tengah, dan barat. Oke ya, kita break dulu ya Mbak Nada ya. Pak, betul. Heeh. Nanti kita gabung di jam 13 atau 13. Kalau kemarin 13.30, Pak. Ya, wis manut 13.30 juga Nggak boleh apa-apa toh, ya. santai. Oke, Kasihan Pak siap. Saiful nanti toh. Dia makannya nanti enggak anu Mbak, apa namanya? Nggak ada waktu. Cepet-cepetan malah bahaya nanti ya. Hmm. Biar makannya nyaman ya toh. Tapi jangan masuk jam 3 loh Pak Saiful ya. Kalau jam 3 nanti udah bubar loh ya. Oke ya, saya kira itu Oke, Bapak-bapak sekalian, siap. kita break dulu ya. Terima kasih, Wali. Selamat istirahat. Oke, makasih.